Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran akidah kita. Ya, silakan adik-adik ambil buku yang kecil ini yang judulnya tiga landasan utama. Kemudian persiapkan juga buku tulisnya, kemudian pulpennya ya. Nanti hal-hal yang perlu dicatat nanti silahkan dicatat. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja silahkan dibuka halaman 3. Ya, di situ di judulnya 3 landasan utama dan dalil-dalilnya yang ditulis oleh Syekh Islam ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Langsung ya, ketahuilah ya, semoga Allah merahmatimu ya. Di sini Syekh juga mendoakan para pembaca kitab ini, para pembaca buku ini, agar orang-orang yang membaca buku ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita wajib mempelajari 4 masalah ya. Syekh menyebutkan kita wajib mempelajari 4 masalah ya. Wajib mempelajari 4 masalah. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah di situ disebutkan pertama adalah ilmu. Ya, yang pertama adalah ilmu. Nah, apa itu ilmu? Ya, dijelaskan juga ilmu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal nabinya, yaitu mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, mengenal agama Islam. Akan tetapi Syekh di sini menyebutkan ya, disertai dengan dalil. Artinya apa? Ketika kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, semua ini harus disertai ya, melalui dalil. Ya, dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya, ya, mengamalkannya, yaitu mengamalkan ilmu ini. Jadi Syekh menyebutkan kita wajib mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam, dan ketiga ini disertai dengan dalil. Adapun yang kedua adalah mengamalkannya, yaitu ketika kita sudah mengenal Allah, apa kewajiban kita kepada Allah, apa hak-haknya Allah, kita amalkan. Haknya Allah adalah Allah tidak disekutukan, kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah. Nah, itu hak-haknya Allah. Kemudian setelah kita tahu hak-haknya Allah, kita amalkan. Kita tidak menyembah kepada selain Allah, kita tidak berdoa kepada selain Allah, dan lain semacamnya. Kemudian setelah ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah kita tahu ilmu tentang Nabi Muhammad, kita tahu sejarahnya, apa sih kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, ya, yaitu mengikuti ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan cara mengamalkannya juga. Ya, jadi mengenal Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau ajaran Rasulullah SAW, ya, kita amalkan. Kemudian setelah kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, ya, disertai dengan dalil, kita amalkan juga. Oh, di dalam agama Islam yang perempuan itu wajib untuk memakai jilbab misalkan. Di dalam agama Islam sudah ada dalilnya bahwasanya perempuan wajib memakai hijab, memakai jilbab, menutup aurat. Setelah kita tahu, kita amalkan. Di agama Islam diajarkan untuk sholat 5 waktu, tepat waktu, disertai dengan dalilnya. Ada dalilnya kita disuruh untuk sholat 5 waktu, kita amalkan, ya. Seperti itu dan seterusnya. Di dalam agama Islam kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, ya. Ada dalilnya.
kita amalkan karena kita sudah tahu. Jadi tidak ada lagi adik-adik yang membentak orang tuanya, marah-marah sama orang tuanya, itu tidak boleh, ya. Karena itu sudah diatur dalam agama Islam. Setelah kita mempelajari ini, kita harus mengamalkannya, ya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh di sini disebutkan mendakwahkannya. Mendakwakan ya, atau menyeru, ya, mendakwakannya, ya, atau menyerukannya. Maksudnya apa? Ya, kita berdakwah, ya, adik-adik mungkin kalau misalkan punya adik atau punya keponakan, ya, diajak untuk sholat. Misalkan sudah waktunya sholat, kita ajak untuk sholat. Nah, itu salah satu bentuk berdakwah kepada orang lain. Atau ketika adik-adik melihat, mohon maaf, orang tuanya mungkin ketika sudah masuk sholat belum sholat, kita ajak dengan cara yang baik. Ayah, bunda, sudah waktunya sholat, ayo kita sholat, seperti itu, ya. Nah, yang pertama adalah ilmu. Kemudian setelah kita mempunyai ilmu yang ketiga ini, kita mengamalkannya. Setelah itu mendakwahkannya, ya. Yang keempat yaitu bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Maksudnya apa? Bersabar menghadapi gangguan di dalamnya, dalam mendakwakannya, dalam mengamalkannya, dalam mencari ilmunya, ya. Kita harus bersabar semuanya ini, ya. Kita tidak boleh marah-marah, ya. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus sabar karena menuntut ilmu itu tidak mudah, ya. Seperti halnya adik-adik sekarang, mungkin adik-adik sekarang pengennya main, ya, tidak belajar, tapi pada kesempatan ini adik harus melihat video ini untuk belajar, ya. Jadi harus bersabar, ya. Ketika Ustadz mengenalkan, nanti ke depannya Ustadz mengenalkan tentang apa hak-haknya Allah, apa kewajiban kita kepada Allah, kita harus bersabar karena semuanya itu harus dipelajari. Kemudian ketika kita mengamalkannya mungkin berat, ya. Dalam agama Islam diajarkan untuk sholat subuh misalkan tepat waktu, tapi kita berat untuk mengamalkannya karena lagi enak-enak tidur malah bangun sholat subuh, ya. Kita harus bersabar, ya. Itu gangguan-gangguan setan, ya. Mungkin ketika kita mendakwahkannya, banyak orang-orang yang tidak suka sama kita. Mungkin ada teman kita ketika sudah masuk azan, Allahu Akbar, kita yuk kita sholat dulu yuk. Teman kita, kamu sok rajin, kamu sok suci, kamu sok alim, ya, sok rajin kamu, walah kemarin juga nggak sholat misalkan, ya. Kita harus bersabar di dalam berdakwah, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu itu, di dalam berdakwah, ya. Kita harus bersabar. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, ya, bahwasanya harus disertai dengan dalil. Keempat ini pun didasari dengan dalil oleh Syekh, ditulis oleh Syekh. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ada di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, ya, demi masa, ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Ya, tapi ingat, ya, kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah demi masa, ya. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ingat terusan ayatnya. Illalladzina amanu, ya, wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, ya, mengamalkan agamanya. Ini yang pertama, ya. Illalladzina amanu, ini dalil yang pertama. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Ini dalil yang kedua, yaitu mengamalkan dari ilmu, ya. Setelah kita beriman, kemudian kita mengamalkannya, ya. Wa tawasau bil haqq, saling menasehati di dalam kebenaran, mendakwahkannya, ya. Itu dalil tentang mendakwakannya. Karena ketika kita kasih contoh, misalkan mengajak teman untuk sholat, itu kita saling menasihati dalam hal kebaikan, ya. Itu adalah dalil mendakwakannya. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah dalil yang keempat. Jadi semuanya ini ada dalilnya,
Ya, jadi Syekh tidak cuma menulis ya karangan-karangan, bukan, tapi semuanya ada dalilnya, karena memang agama Islam ya dilaksanakan, dibangun di atas dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tahu kenapa sih kita harus sholat? Ya karena memang ada dalil yang memerintahkan harus sholat. Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ya karena memang sudah ada dalilnya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini pertemuan kita pada kali ini, insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang dengan meneruskan materi yang ada. Terima kasih, ya, silahkan dicatat, silahkan dipelajari lagi, silahkan dibaca-baca sendiri dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya, silahkan adik-adik bisa japri Ustadz atau wapri Ustadz, tanyakan kepada Ustadz kalau memang ada yang belum dipahami, ya. Nanti silahkan untuk mengecek, ya, nomor WA, silakan nomor WA nanti di bawah ini, ya, silakan dichat nomor Ustadz kalau memang mau ada yang ditanyakan, insyaallah akan Ustadz jawab, ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.